Selamat siang ibu-ibu semua, rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya cintai dan juga saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berada dan berkumpul di TK Perikilan 1 dengan keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Dengan ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya sampaikan kepada anak didik saya di kelas. Izinkan saya sebelumnya menyampaikan inti dari budaya positif tentang sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yaitu nama kecilnya dengan sebutan Raden Maswati atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Tokoh nasional yang perannya cukup penting dalam mengawali jejak pendidikan di Indonesia. Semboyan guru yang sangat populer di kalangan masyarakat yaitu Ing Ngarsa Sung Tulaga, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Semboyan ini memiliki arti bahwa setiap diri kita harus memiliki ketiga sifat tersebut agar dapat menjadi insan yang berkarakter. Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan perguruan taman siswa mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu untuk membentuk manusia yang merdeka baik secara fisik, mental maupun kerohanian. Dan Ki Hajar Dewantara dapat menjadikan suasana belajar menjadi taman bermain. 5 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bermain adalah tuntunan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Yang kedua, rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, berbudaya, dan berkepentingan hidup kemasyarakatan. Pokok pikiran yang ketiga, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Gak mungkin pendidikan mengubah jadi padi menjadi jagung. Semua itu perlu pemikiran yang baik, atau sebaiknya jagung menjadi padi, tidak mungkin. Karena anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang dimiliki. Dan kodrat itu tidak bisa dirubah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pemikiran yang keempat, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya harus menjadi perhatian yang diakomodasi. Pokok pikiran yang kelima, Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tulaga, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Saya di sini sebagai calon guru penggerak ingin memberikan sedikit pengalaman saya kepada rekan-rekan semua tentang apa yang pernah saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak. Guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid
serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya sedang belajar ya Bu untuk memberikan ilmu yang saya dapat dalam program guru penggerak. Adapun 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama, kepercayaannya, serta menerapkan pengalaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di pembelajaran di kelas seperti nilai agama dan moral. Kita mengajarkan cara-cara keagamaan pada siswa kita dalam keseharian seperti tuntunan sholat, mengaji, doa-doa kesehari-harian. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Contohnya seperti pada saat ini kita masih dalam masa pembelajaran terbatas ya Bu. Nah, untuk pembelajaran ini kita untuk yang kemarin-kemarin kita memakai pembelajaran luring dan daring. Ada 2 pembelajaran yang luring di luar jaringan kita bisa tatap muka. Yang di dalam jaringan kita seperti pembelajaran lewat Google Form, lewat WA seperti itu. Nah, untuk pembelajaran seperti itu kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang tua, kepada anak didik kita, cara pengoperasian laptop, HP. Meskipun anak didik kita masih kecil, kita tuntun bagaimana cara pembelajaran menggunakan gadget dengan Google Form, dengan WA. Untuk pembelajaran seperti itu udah bisa semua ya Bu ya. Dalam keseharian ya anak-anak kita ya, sudah kita coba. Untuk yang ketiga, kegotong royong atau gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan ringan. Contohnya kita belajar berkelompok, meskipun pembelajaran ini masih terbatas, kita tetap menyampaikan dengan secara progres. Berkelompok juga bisa pembelajarannya. Untuk yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia ada pelajar mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajarannya. Mandiri ini dalam arti anak-anak meskipun kita tuntun, tetapi anak-anak dengan tuntunan yang kita ajarkan, kita bantu, kita dorong pelan-pelan cara pengerjaan kegiatan kesehariannya tanpa paksaan, dan anak lama-lama akan mandiri mengerjakan sendiri tanpa bantuan ibu guru. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi dan kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Bernalar kritis ini untuk anak PAUD, dia akan berpikirnya real Bu. Contohnya seperti ini. Untuk kita dalam pembelajaran, anak-anak selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan dengan kita menjawabnya, anak-anak akan terpancing
seperti pertanyaan yang dia belum tahu, dia akan mengurai-ngurai pertanyaan sampai dia paham dengan apa yang dia pertanyakan. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kreatif ini anak-anak akan berpikir kreatif, apa dari kegiatan hal sekecil pun dia akan kreatif dengan hasil karyanya anak sendiri-sendiri. Peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Agar lebih memahami urgensi budaya positif di sekolah, kita perlu memahami peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Dengan keseharian kita mendidik anak seperti rajin cuci tangan, memakai masker. Dalam kondisi pandemi ini, anak-anak akan terbiasa untuk setiap datang cuci tangan, memakai masker, dan untuk yang lainnya anak-anak akan terbiasa. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Intinya anak harus merdeka. Merdeka dalam tanda kutip, dia harus bahagia tanpa paksaan dalam kegiatan apapun, meskipun dalam kegiatan bermain, belajar, berinteraksi dengan teman-teman. Biarkan anak merdeka dengan sendirinya, karena dengan anak merdeka, anak senang, dia akan menjadikan kepribadi yang mandiri, kreatif. Landasan budaya positif yang berpihak pada murid. Yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru perlu memahami posisi yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan, karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Contoh budaya positif yang ada di sekolahan. 1. Guru dan murid saling menyayangi. 2. Dengan teman harus saling menyayangi. Datang ke sekolah tepat waktu. Ke sekolah tidak ditunggu orang tua. 5. Membuang sampah di tempat sampah dan lain sebagainya. Masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang dapat kita berikan kepada peserta didik. Posisi kontrol guru. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan mempelajari lebih dalam dengan melakukan refleksi. Guru seperti apakah kita? Sudah sesuaikah kita dengan gelar kita sebagai guru? Terkadang ada, cuma guru ada sebagai status aja. Dalam keseharian banyak guru yang belum sempurna. Memang kesempurnaan itu milik Allah, tapi kesempurnaan itu lebih baik kita coba untuk menjadikan kita sebagai guru profesional. Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan adanya kontrol guru dalam proses mengajar. Contoh 5
posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama, guru penghukum. Contohnya guru penghukum seperti ini, Bu. Dengan anak melakukan kesalahan, guru akan menghukum anak seperti disuruh berlari mengelilingi lapangan, seperti itu. Dengan guru seperti itu akan membuat anak atau murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ada anak berkelahi. Kita sebagai guru tidak melerai, malah mendiamkannya. Dan kita cuma berpikir, paling nanti ya baikan lagi. Namanya juga anak-anak. Tetapi dalam perseteruan itu kan ada dua orang, ada yang menang dan ada anak yang kalah. Untuk anak yang menang, dia akan tinggi hati. Untuk anak yang kalah, dia akan merasa mendiamkan diri, merasa merasa tidak nyaman dengan dirinya. Kok bu guru seperti itu? Untuk posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Kita sebaiknya sebagai guru harus punya pribadi yang bisa memilah-milah. Contohnya dengan anak PAUD, kita kan pembelajaran di PAUD ya Bu. Dengan anak PAUD itu seperti apa? Dengan anak yang besar seperti apa? Kita harus bisa memilah-milah. Kita bisa juga sebagai teman. Anak diajak bermain apa yang anak sukai. Posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pengawas. Guru sebagai pengawas ini orientasinya untuk pengajaran atau memberi hadiah. Terkadang ada guru yang seperti ini, kalau kamu selesai nanti bu guru kasih hadiah. Sebenarnya hal seperti itu ada positif ada negatifnya ya Bu. Untuk hal positifnya, anak-anak akan terpacu dengan keberhasilannya, senang. Untuk hal negatifnya, anak-anak akan menuntut terus, aku harus bisa biar dapat hadiah dari ibu guru. Iya, jaga nih. Untuk posisi kontrol yang kelima, guru sebagai manajer. Guru yang seperti apakah yang sebagai manajer ini? Dia akan guru yang seperti pemimpin. Dia akan memberikan pertanyaan selama anak membuat kesalahan, dia akan memberi pertanyaan, membuat kesepakatan dengan anak. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa kamu melakukan hal ini? Apa yang kamu dapat dari hal ini? Yang kamu inginkan itu apa? Itu contoh guru sebagai manajer. Hukuman dan konsekuensi. Kita mungkin menyimpan pertanyaan dalam hati kita ya Bu ya. Jika tidak menghukum anak yang melakukan kesalahan, maka bagaimana menghadapi murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan? Mari kita menyamakan persepsi bahwa pelanggaran atau kesalahan adalah kesempatan untuk anak belajar. Jika ditangani dengan tepat, kesalahan dapat menjadi momen yang baik agar anak mengetahui hal tersebut. Sebaiknya tidak dilakukan lagi di masa mendatang. Anak juga akan lebih bertanggung jawab serta mengetahui bagaimana cara memperbaiki situasi yang dihadapinya. Contohnya seperti ini. Jika ada anak yang berbuat salah, kita sharing dengan anak, kenapa kamu seperti itu? Apa yang kamu dapatkan dari hal yang kamu lakukan itu? Baik buruknya kita sampaikan ke anak agar anak bisa memperbaiki kesalahannya. Oh ternyata seperti ini tuh aku salah. Oh harusnya aku seperti ini. Dia akan memperbaiki situasi yang dihadapinya untuk kedepannya. Berikut adalah cara kita merespon kesalahan agar menjadi pembelajaran yang baik bagi anak.
Merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan dibanding menyalahkan, menuduh atau menceramahi. Contohnya, jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita mencari jalan keluarnya. Tidak kita menjudge anak kamu salah, itu tidak boleh ya. Kita mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi itu. Bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Kita sharing dengan anak. Memberikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakannya. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa jadi seperti ini? Apa yang kamu dapatkan dari yang kamu lakukan? Kita sharing sama anak. Yang ketiga, melihat kesempatan yang terjadi kesalahan untuk didiskusikan bersama atau dengan teman-teman lain. Seperti kita sharing duduk bareng-bareng. Kalau ada kejadian seperti ini, apa yang kita dapatkan? Hasil apa yang kita peroleh dari kejadian ini? Baik buruknya kita sampaikan kepada anak. Apakah harus seperti ini kita? Kenapa seperti ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa sharing dan duduk bersama anak-anak. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara hormat dan membesarkan hati tidak bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa seperti orang tua, guru, dan lainnya. Kebalikan dari disiplin positif adalah disiplin negatif yang berfokus pada hukuman. Disiplin negatif cenderung menghambat perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup. Dengan disiplin positif, guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di luar kelas. Kita sebagai guru harus mencontohkan hal-hal baik. Karena kita sebagai guru adalah public figure di kelas ya Bu, harus mencontohkan hal-hal yang baik. Dari kita datang sampai kita pulang harus memberikan hal-hal yang positif kepada anak karena setiap tingkah laku kita dicontoh oleh anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya tentang aksi nyata saya pada modul 1.1 dan 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang mau bertanya, saya persilahkan, monggo. Ada yang bertanya? Saya Bu. Oke, terima kasih. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan pertanyaan. Pembelajaran yang bagaimana yang pernah diterapkan di kelas yang sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara dan contohnya seperti apa? Ya, terima kasih akan saya jawab. Pertanyaan dari Bu Siti sangat bagus sekali. Saya sampaikan pembelajaran yang pernah saya lakukan ya Bu selama saya mendapat ilmu dari guru penggerak. Contohnya seperti ini. Kemarin saya memberikan pembelajaran seperti ini. Dengan saya mengambil tema tanaman, saya membuat sketsa pohon, pohonnya kosong. Terus saya bikin kelompok 2 orang, kelompok merah sama kelompok biru. Kita ambil anak sama, misal sini 10, kelompok sini 10. Terus kita kasih sketsanya 2 dengan gambar yang kosong. Terus anak-anak nanti akan terpancing. Itu gambar apa Bu Guru?
ini gambar apa ya? Kita pura-pura tidak tahu. Ini Bu Guru buat gambar apa ya? Terus mungkin nanti anak akan berpikir, oh itu seperti pohon Bu Guru. Iya, seperti pohon. Terus ada anak lagi yang bilang, kenapa pohonnya kosong Bu Guru? Nggak ada buahnya, nggak ada bunganya, nggak ada daunnya. Nanti Bu Guru minta tolong sama anak-anak dengan kelompok yang sudah dibagi. Nanti anak-anak membuat bunganya sendiri, buahnya sendiri, daunnya sendiri. Bisa seperti itu. Kita berikan apa ke anak, kita kembalikan, anak akan berpikir seperti apakah bunga itu, seperti apa daun, seperti apa buah, seperti apa. Nanti anak-anak akan berpikir. Terus nanti gini, lah bunganya itu kasih bunga apa ya Bu Guru? Bunga apa ya? Nanti dia akan nyeletuk sendiri. Buahnya apa Bu Guru? Kalau pohonnya seperti ini, ini seperti pohon apa ya? Mangga, jambu. Dia akan berpikir sendiri. Nanti aku kasih bunga itu ya Bu Guru kecil-kecil, daunnya besar, kayak pohon di depan rumahku. Nanti dia akan berpikir sendiri tentang sketsa yang saya buat ini. Berpikir sendiri, berkreasi sendiri dengan imajinasinya, buah itu seperti apa, bunga seperti apa. Nanti kalau sudah ditempel di sini ya, ini hasil karya anak Bu. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Ini tergantung anaknya membuat sendiri. Dengan kita menyiapkan alat dan bahannya, dia akan berpikir sendiri. Ini contoh pembelajaran yang sudah saya terapkan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kreatif, bergotong royong seperti ini. Nanti dia akan berpikir sendiri. Meskipun anak didik kita masih kecil-kecil ya Bu, dengan kita mengarahkan seperti ini, anak-anak akan berpikir sendiri tentang, oh seperti ini toh pembelajaran. Malah mudah dengan pembelajaran kita seperti ini. Seperti itu Bu Siti, hasil kegiatan yang saya berikan selama saya mendapat ilmu dari program Guru Penggerak. Terima kasih Bu Siti, tentang pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Bu Siti. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.